Kuatkan hati ini Tuhan, terima kehendak-Mu. Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan. Renungan pagi pada tanggal 5 Februari 2026 berjudul Seorang Pengkhotbah di Luar Kemauannya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan yang memanggil setiap insan menurut rencana-Mu, kami datang dengan hati terbuka. Berikan kami kerendahan hati untuk mendengar suara-Mu dan keberanian untuk melangkah taat di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi ayat renungan terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kemarin kita meninggalkan James White dengan kondisi masih memberontak terhadap panggilan Tuhan. Akhirnya, katanya, saya memutuskan untuk melakukan tugas saya. Segera setelah itu, kedamaian yang manis dari Tuhan mengalir ke dalam pikiran saya, dan surga tampak bersinar di sekeliling saya. Saya mengangkat tangan dan memuji Tuhan dengan suara kemenangan. Pergumulannya dengan ambisi duniawinya tidak berakhir, tetapi setidaknya ia telah bergerak ke arah yang benar. Kesaksian James White memberi dampak sejak awal. Di suatu tempat, seorang wanita mengumpulkan sekitar 25 tetangganya yang tidak satu pun mengaku sebagai orang Kristen. James memberikan kesaksiannya, lalu menundukkan kepala untuk berdoa. Saya terkejut, tulisnya, menemukan bahwa ke-25 orang berdosa ini semua menundukkan kepala bersama saya. Saya hanya bisa menangis, mereka semua juga menangis bersama saya. Ia meraih keberhasilan tetapi masih terus-menerus merasa terombang-ambing antara ambisi duniawinya dan panggilan Tuhan untuk mengabarkan kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Pergumulan itu, tulisnya, sangat berat. Pada suatu kali ia merasa malu sebab khotbahnya sangat buruk karena kurangnya pengetahuan Alkitab. Tetapi ia terkejut mendengar beberapa pendengarnya memanggilnya Penatua White. Kata penatua yang dituakan dalam pengetahuan Alkitab, kenangnya, menyayat hati saya. Saya bingung dan hampir merasa lumpuh. Segalanya berjalan cukup baik sampai saat ia mencoba berbicara di hadapan 2 pengkhotbah yang belum menerima doktrin Advent. Setelah 20 menit ia menjadi bingung dan malu, lalu duduk. Pada saat itu ia mencatat, saya akhirnya menyerahkan segalanya kepada Kristus dan Injilnya dan menemukan kedamaian dan kebebasan. Selain berserah diri, James menyadari bahwa jika ia ingin menjadi pengkhotbah yang sukses, ia perlu mempersiapkan diri untuk tugas tersebut. Sebagai hasilnya, ia menyampaikan saya membeli terbitan Advent, membacanya dengan saksama, mempelajari Alkitab saya, dan berbicara di depan umum saat Tuhan membuka jalan. Kita dapat menemukan pelajaran dari pengalaman James White bagi kita semua. Tentu saja kita tidak semua dipanggil untuk menjadi pendeta, tetapi Tuhan memanggil masing-masing kita untuk menggunakan bakat yang telah Dia berikan kepada kita. Beberapa dari kita memiliki pergumulan yang terus-menerus
dalam menyambut panggilan itu. Kabar baiknya adalah bahwa Tuhan tidak kehilangan kesabaran terhadap kita. Sama seperti yang Dia lakukan terhadap James, Dia akan terus bekerja dengan kita, sehingga Dia dapat bekerja melalui kita. Doa kita setiap hari haruslah agar Tuhan tidak hanya menunjukkan kehendak-Nya kepada kita, tetapi juga agar kita menerima kehendak-Nya bagi hidup kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ajarlah kami untuk setia pada panggilan-Mu. Mampukan kami menerima kehendak-Mu, bertumbuh dalam firman-Mu, dan melayani sesuai karunia yang Engkau berikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha, pekerjaan, dan profesi kita di sepanjang hari ini. Amin.